Salah satu kekurangan pembangunan di Jakarta adalah masih banyak transit hub yang sepi dari aktivitas ekonomi. Ini masalah. Yang namanya transit hub itu harusnya ekonomi jalan di sekitar. Itu pemasukan buat Pemda. Sayang kalau sepi. Dan selain buat pemasukan Pemda, yang namanya aktivitas ekonomi di sekitaran transit hub itu merupakan experience yang bisa bikin orang mau naik public transport. Contoh Blok M. Blok M itu merupakan contoh yang sangat baik karena di sekitaran MRT Blok M itu kegiatan ekonominya banyak banget, sangat banyak destinasi experience yang bisa dipilih sama orang-orang yang naik public transport. Makanya jangan heran setiap malam minggu di Blok M orangnya kayak semut, ramenya banget, kebangetan. Bahkan Blok M Plaza yang tadinya mati sekarang hidup lagi. Tapi coba lihat MRT Blok A, MRT Fatmawati itu sepi banget. Di Blok A gua nggak tahu tuh ada apaan, sepi banget. Yang naik turun juga dikit. Di Fatmawati rame sih yang turun, tapi nggak ada kegiatan di sekitaran MRT-nya. Ada sih Indomaret, tapi ya udah. Padahal potensinya besar loh. Ya di MRT Fatmawati kalau dia weekdays rame, tapi kalau weekend ya sepi. Karena nggak ada apa-apa di sana kan. Jika kita ingin banyak warga yang naik public transport, maka berikanlah mereka alasan untuk naik public transport yang tidak akan mereka dapatkan saat bawa mobil. Contoh tadi Blok M. Lu kalau ke Blok M malam minggu bawa mobil nggak akan bisa parkir. Susah. Jadi akan lebih nyaman naik public transport. Itu nyata. Coba lu ke Duku Atas. Mau naik mobil, gimana caranya? Bisa sih ada parkiran yang cuman ribet. Lebih gampang naik public transport. Lu mau ke GI. Ke GI bawa mobil bisa nggak? Bisa. Tapi lu tahu parkiran GI kayak apa? Kalau malam minggu, setengah jam gue nyari parkir di situ sampai kapok. Gue sampai bersumpah gue nggak bakal pernah lagi bawa mobil ke GI. Kalau gue mau ke GI, gue mendingan naik taksi atau gue naik MRT. Lu mau CFD-an naik MRT. Itu kenapa ramai itu MRT di Bundaran HI. Orang CFD-an kalau weekend. Begitupun di Senayan, orang naiknya naik MRT. Mau parkir di mana? Jauh, males. Kalian naik MRT aja udah. Apalagi di Blok M tuh ya. Kalau bawa mobil bayarnya 2 kali, banyak punglinya, banyak pak ogahnya. Banyak parkir liar. Lu mau bayar, gue sih ogah. Pengguna public transport di Jakarta itu dari tahun ke tahun naik terus. Apa biang keladinya? Biang keladinya adalah tadi aktivitas ekonomi di sekitarnya. Ini bukan omon-omon. Kalau lo mau baca lebih lanjut, gue kasih sebuah jurnal link di bawah tuh di deskripsi. Ini merupakan sebuah jurnal di Dubai, di mana terbukti Dubai itu pengguna public transportnya makin rame karena tadi banyak destinasinya. Coba lo ke stasiun Sudirman, dari MRT nyambung ke LRT, jalannya jauh, tapi the experience is great. Bener, daripada gue di mobil macet-macetan, cuma bisa dengerin podcast atau nyanyi-nyanyi Spotify, mendingan gue jalan kaki tuh dari MRT Duku Atas ke LRT Duku Atas. Jauh yes, tapi gue bisa mampir dulu beli cendol, beli bubur, makan di cafe gaul juga ada, mau makan Manado ada. Experience-nya itu menarik banget. Gue jadi berasa lebih hidup gitu. Dan yang namanya orang naik public transport lagi-lagi akan lebih gampang mampir dari toko ke toko. Yang artinya toko akan lebih rame jika daerahnya itu ramah buat pejalan kaki. Apalagi kalau dia merupakan transit hub. Itu Duku Atas tadinya terowongan Kendal, macet mobil sekarang ditutup, full trotoar. Semua UMKM-nya meroket pendapatannya. Lagi-lagi ini sumber pajak buat Pemda. Win-win solution, pedagang senang, Pemda senang, gue sebagai pengguna pun happy karena experience tadi tuh mantep banget. Stasiun lain kayak LRT Rasuna Said juga mantep, ada Pasves, macem-macem lah. Tapi ya tadi LRT pun banyak yang masih sepi. Kalau kita ngomongin Cikoko tuh ya, Cikoko itu kan yang di stasiun Cawang tuh, itu masih nggak ada apa-apa di sana. Kalau gue kesana ya paling kalau gue mau transit dari LRT mau ke KRL, tapi selebihnya nggak ada apa-apa. Bang, lu ngomonginnya pajak-pajak buat Pemda mulu, kita nih ditindas mulu sama pemerintah, bayar pajak terus. Hei, jangan alergi sama pajak. Lu itu kan doyan subsidi. Subsidi itu bayarnya pakai duit. Ya Pemda butuh pajak. Selama pajaknya itu win-win solution, ya bayar pajak kenapa enggak? Kalau pedagang dikasih fasilitas jualan di transit hub yang rame, dia happy, dia profit, ya apa salahnya? Give back ke pemerintah buat kita-kita juga, kan begitu. Taman Cilandak tuh di MRT Fatmawati, itu kalau kita mau kreatif dikit bisa dibikin tuh kayak Blok M ya, mirip-mirip beda-beda bisa lah. Ya asal mau mikir. Kalau gubernurnya kayak Ahok yang merupakan lulusan MM sama kayak gua, sama-sama Prasmul juga, itu pasti otak bisnisnya jalan. Yang namanya pemimpin itu mesti ngerti bisnis. Bisnisnya bukan buat nyari cuan buat pribadi, bukan, tapi buat pemerintah. Kas Pemda dipakai buat kita-kita juga. Nah ini yang gue demen sama Mas Pram juga MM sama. Jadi lagi-lagi jangan alergi sama pengusaha, karena penting. Lu tau gak itu Jaklingko yang bikin Anies, tapi hitung-hitungan awalnya yang bikin Ahok. Dia tuh yang bikin hitung-hitungan awal gimana cara nyerap tuh angkot-angkot yang tadinya swasta diserap menjadi Jaklingko. Hitung-hitungannya yang bikin Basuki. Nah sekarang kita mau lompat nih, kenapa kawasan Blok M itu sempat mati tapi hidup lagi gara-gara MRT. Tapi kok di MRT Senayan ada Ratu Plaza, dia nggak kayak di Blok M, dia nggak hidup lagi, tetap sepi aja meskipun udah ada MRT.
Kenapa tuh? Apa yang membedakan Ratu Plaza dengan kawasan Blok M? Kita mau bahas nih. Sayang juga sebenarnya kan ya, ada sebuah mall besar banget dengan lokasi super strategis seperti Ratu Plaza, tapi nggak bisa hidup lagi meskipun udah ada MRT. Ya orang yang turun di MRT Senayan itu ya dia mungkin ngantor, dia ke Sensi, ke PS, tapi dia nggak ke STC kan, tapi dia nggak ke Ratu Plaza kan. Gue ngomongin jumlahnya nggak banyak yang ke sana. Apa yang salah? Yang salah adalah mall. Mall ini merupakan bangunan yang lahannya besar dan dia satu, sebuah keutuhan, unit yang satu gitu. Yang namanya unit yang menjadi kesatuan, kalau misalnya dia pengen dirubah itu lebih susah dibandingkan kawasan Blok M yang isinya kecil-kecil ruko-ruko. Di Blok M karena bentuknya ruko-ruko, ini kita ngomong kawasan Blok M Square ya, kawasan Blok M Square yang Little Tokyo itu. Dia kan ruko-ruko tuh. Kalau misalnya ingin dirubah, ngerubahnya gampang. Ya tinggal robohin aja rukonya atau ganti tenan. Makanya di Blok M itu kalau ada ruko yang bangkrut bakal cepet diganti sama orang baru. Jadi dia lebih fleksibel, dia lebih dinamis. Udah nggak ngetren misalnya makan combro, ya combronya hilang diganti makanan Jepang misalnya begitu. Makan kopi-kopian udah nggak laku, gampang gantinya. Sementara kalau mall dia nggak bisa dirobohin, gampang dirobohin. Dan kalau mall itu masuknya pun jauh, dia mesti ke lobby dulu, dia naik lift dulu, lebih ribet. Kalau ada sebuah mall yang memang sudah tidak relevan, akan susah dirombaknya. Tidak seperti tadi ruko-ruko. Bang, tapi kan yang namanya mall itu kan ruko-ruko juga isinya, bisa diganti-ganti aja kan? Yes, betul. Tetapi kan kita ngomongin food trafficnya. Food traffic di kawasan Blok M pastilah lebih tinggi dibandingkan di mall. Kenapa? Karena ini merupakan kawasan terbuka, kawasannya vibran, banyak destinasi, jalan kaki, ada taman, ada orang ngeband, macem-macem. Di mall nggak sevibran itu. Ya mall kalau rame sukses kayak Kokas, ya dia sukses. Tapi yang nggak sukses kan juga banyak, dan ngerobohinnya sulit, ngegantinya pun sulit, mau nge-rebrandingnya pun sulit. Yang namanya orang kalau dia nyewa ruko misalnya, harga ruko itu kan akan ditentukan dari food trafficnya. Seberapa banyak orang yang jalan tuh di situ, yang bisa ngelihat. Kalau di Blok M lu jualan tai pun tuh laku. Lu jual makanan isinya tai nih, maksudnya nggak enak gitu ya. Lu bakal dapat basian-basian dari tempat lain yang penuh-penuh. Orang yang tadinya mau ke tuku udah kepenuhan, bete dia. Wah, dia bakal nyari pinggiran-pinggiran itu basi-basiannya. Asal gue bisa duduk aja deh. Kalau di mall enggak. Orang yang ke mall itu karena lebih effort, dia datang itu karena memang dia tahu dia mau ngapain, bukan cuci mata kayak di kawasan Blok M. Ada banyak studi yang menjelaskan fenomena ini. Yang namanya daerah semakin dia walkable, ekonominya itu bakal lebih tinggi. Nih gue kasih nih. Ini merupakan jurnal dari Brookings. Lu kalau mau baca di deskripsi gue taruh. Itu merupakan jurnal yang ngomongin daerah New York City yang paling walkable-nya. Dan terbukti di situ ekonominya itu bagus banget. Dan daerah semakin dia tidak walkable, ekonominya itu cenderung makin gak bagus karena food trafficnya rendah. Kekurangan daerah yang walkable cuma satu. Semakin walkable daerahnya, semakin mahal harga rumahnya. Jadi orang kismin susah kalau mau tinggal di daerah walkable. Isinya tuh orang yang berduit, itu kekurangan itu. Begitupun ruko-rukonya yang bisa ngisi ruko-ruko di daerah walkable ya yang punya duit. Karena sewanya pasti mahal. Tapi ngomongin ekonominya pasti bagus. Makanya kalau mau naikin ekonomi daerah, udah bikin banyak walkable place di Jakarta nih. Janji kayak begitu masuk akal. Berarti ngerti barang, berarti gue coblos kan begitu aja. Blok M sejak adanya MRT dia tidak bakal pernah mati lagi karena saking walkable-nya. Kemarin sempat mati karena ya mungkin sudah tidak relevan. Dan kesana pun sulit, mesti bawa mobil. Sebelum ada MRT kan Blok M ini ya mirip-mirip juga sama mall. Cuman mall terbuka aja. Tapi kesana kan sulit, nggak ada pilihan apa-apa. Apalagi waktu itu ada pembangunan MRT. Pembangunan MRT di Blok M pada zamannya itu bikin macet, bikin orang makin malas ke Blok M karena kalau ke Blok M mesti bawa mobil. Kalau Blok M Plaza itu cukup mantep ya, tadinya sempat sepi, sekarang hidup lagi karena memang menjadi varian basian-basian dari kawasan Blok M juga. Jadi Blok M itu kalau lu pengen siang-siang yang adem lu ke Blok M Plaza. Kalau malam-malam pengen yang lebih Jepang-Jepangan lu bisa ke kawasan Blok M-nya. Pilihannya banyak itu. Dan menurut gua mall seperti Blok M Plaza ini karena nyambungnya itu nyambung langsung dari MRT, jadi lebih gampang aja buat masuk ke mallnya dibandingkan seperti Ratu Plaza yang iya sebelahan dari MRT tapi kan nggak nyambung. Tetap aja jalannya itu agak jauhan dikit. Kecuali seperti GBK ya, memang sebuah destinasi yang dituju orang, mau jalannya 500 meter sekilo pun dari MRT tetap dituju juga karena emang udah destinasi top kan. Sementara kalau sebuah bangunan yang dibilang tujuan juga bukan, dibilang spesialnya apa juga bingung, ya makanya akhirnya orang nggak kesana juga. Selain karena agak jauh, ya bingung juga kesana mau ngapain kan gitu. Ya pokoknya buat gubernur nanti yang kepilih nih ya, kalau gue sih pilih Mas Pram. Janganlah kasih izin-izin mall lagi. Lu mau banjir ke Kemang, yang pertama bisa bikin banjir tuh. Jangan bikin mall di daerah resapan rawa. Kalaupun masih mau bikin mall, harus seminimal-minimalnya kayak One Satrio. One Satrio itu gampang diakses, ada TJ-nya, dan daerah sekitarnya pun menarik gitu. Lu kalau ke One Satrio nih, lu naik TJ bisa, terus dari situ tuh lu bisa jalan ke tempat macam-macam. Lu bisa pindah ke Ambassador, bisa pindah ke Lotte, walkable gitu. Di mall One Satrio pun, One Satrio itu tuh daerah terbuka kayak semacam mall di Genting, enak aja, lebih walkable, banyak destinasi, ada tamannya, ada mainan-mainan anak playgroundnya. Itu kenapa One Satrio itu rame banget, karena ya itu mall yang lebih outdoor dan
lebih walkable aja. Plus surroundingnya pun banyak pilihan. Ya itu minimal lah kalau pengen bikin mall, minimal begitulah. Jangan terlalu ribet. Ini gue tambahin lagi nih artikel. Ini artikel bukan jurnal ya. Ini artikel dari Strong Towns. Strong Towns ini merupakan, ya gue demen lah pokoknya baca-baca artikel Strong Towns, tontonin YouTube-nya. Dia ini ada artikel kenapa walkable streets itu lebih produktif secara ekonomi dibanding jalan-jalan yang tidak walkable. Jadi kalau antum cari ruko, lihat dulu rukonya itu gampang jalan nggak? Karena based on studi dan fakta dan teori itu begitu. Dan gini ya, satu lagi kekurangan mall. Mall itu saking dia besarnya, sebenarnya secara pendapatan pajak bagi negara maupun daerah, dia itu akan kecil dibandingkan ruko-ruko yang banyak. Nah itu dibahas di artikel Strong Town tadi. Kalau di Amerika tuh saat ada bisnis Walmart yang besar banget, itu hitung-hitungan pajaknya akan lebih kecil dibanding ruko-ruko yang kecil tapi banyak. Jadi kita kan sebagai pemerintah daerah nih ya, kita harus bisa punya otak bisnis seperti Ahok. Kita mesti bisa ngelihat ada lahan segede gini nih, misalnya 1 hektar. Apakah kita mau kasih sepenuhnya untuk mall 1 biji? Apakah itu menguntungkan kita? Yes, dia buka lapangan pekerjaan, tapi nanti pemasukannya itu secara ekonomis apakah banyak ke Pemda? Enggak. Based on studinya akan lebih bagus kalau bikin kawasan kayak Blok M, ruko kecil-kecil, dia buka lapangan pekerjaan juga, tapi pendapatannya itu bakal lebih banyak dan tadi gampang dirombak. Jadi kan sebagai namanya manajer perkotaan ya, kita mesti bisa milah-milih tuh. Kita mesti bisa dapetin anggaran semaksimal mungkin. Secara ekonomis, yang namanya ngasih izin buat ruko kecil banyak dibanding bikin mall besar, itu sangat banyak alasannya. Akan lebih prefer kita bikin yang ruko kecil-kecil, lebih gampang dirombak, lebih banyak pendapatan pajaknya dan lain-lain. Tapi tadi bikin walkable lah. Ya itu kan Kang Emil sering ngeluh tuh di Jabar anggarannya sedikit, makanya nggak bisa bikin public transport, dia bilang sama Kang Emil kan. Ya Kang Emil harus jangan mengeluh. Kang Emil sebagai manajer perkotaan, apalagi seorang urbanis gitu ya, harus paham bisnis juga. Kalau misal duitnya emang nggak ada, misalnya negara ini ngasih ke Pemda Jabar itu nggak sebanyak ngasih ke Jakarta, ya kita harus pinter cari celah-celah, kita bisa kreatif. Itu kenapa dulu Ahok pengen bikin reklamasi. Saat Ahok bikin reklamasi, dia itu pengen nyedot sebanyak-banyaknya profit dari pengembang reklamasi di pulau-pulau itu buat ke Pemda, yang ujung-ujungnya dia pengen gratisin semua PBB di Jakarta. Kan begitu. Ini kan namanya otak cuan, otak bisnis. Otak cuan tidak selamanya salah. Ya lagi-lagi kita harus puji Ahok, lulusan MM seperti gua, seperti Mas Pram. Saran gua, kita mesti menjalankan, mengaktifkan otak bisnis kita. Karena bisnis itu nggak bisa kita elakkan. It's part of the business gitu loh. Bisnis pengelola kota ya harus ngomongin bisnis, kan begitu. Gue jadi inget tuh Ahok dulu pernah ngomong, dia tuh pengen bikin banyak terowongan-terowongan di bawah perkantoran. Jadi nyambungin tiap perkantoran ke tempat makan, dari perkantoran A ke perkantoran B, supaya kantinnya jadi rame, bisa masing-masing switch tuh. Mungkin ada yang di kantor A pengen makan di kantor B, yang selama ini dia mesti bawa mobil karena dia mager. Kalau dia bikin terowongan kan bakal lebih enak. Begitupun yang di seberangnya, itu idenya Ahok tuh. Belum kesampean, dia pengen bikin tunnel-tunnel nyambungin para perkantoran nih. Itu kalau dibikin, itu juga membuat jalanan lebih walkable meskipun di tunnel. Dan itu bisa menghidupkan ekonomi di kantor-kantor itu. Ekonomi kantinnya gue ngomong nih. Apalagi kalau disambungin dari perkantoran ke mall. Makin rame itu. Lu kalau ke Blok M Plaza, ini gue Blok M Plaza mulu nih. Itu kalau makan siang perkantoran rame. Bener. Yang makan dari mana? Bukan dari Blok M, dari ASEAN, dari kantor kementerian di ASEAN tuh. Kementerian apa itu? Adalah. Dia tuh kalau makan bisa ke Blok M Plaza naik MRT dulu. Karena tadi walkable. Walkable itu ya bisa jalan atau naik public transport. Ya itulah, itu konsepnya tuh. Ya wes lah, nanti gua harap nih ya, begitu nanti LRT nyambung dari Manggarai ke Rawamangun sampai ke Kelapa Gading, itu gua harap aktivitas ekonominya itu di sekitaran Transit Hub harus dipikirin juga sama para gubernur. Ya mau Kang Emil kek, mau Mas Pram kek, mau Dharma Pongrekun kek, pikirin minimal-minimalnya nih ya, di Rawamangun sambungin tuh ke Arion. Paling minimal deh, meskipun bukan preferable tapi minimal lah. Sambungin tuh yang di perapatan Rabani, ada stasiunnya apa enggak gua nggak tahu sih. Kalau ada ya sambungin tuh ke arah Sugi. Jembatan kayak apa kek. Bikin segampang mungkin orang jalan ke pusat ekonomi yang menarik, entah restoran, entah apa, itu hidup itu barang. Kelapa Gading, apalagi Kelapa Gading tuh ya ruko-rukonya. Sebenarnya sih dibilang walkable mah enggak ya, buat mobil kan. Tapi nanti saat LRT Kelapa Gading udah nyambung sama LRT Jakarta nih, gue yakin sewa ruko di Kelapa Gading tuh di Karebosi tuh rukonya tuh, ruko Karebosi bakalan makin mahal karena makin rame. Orang yang tadinya mesti naik mobil ke Karebosi sekarang udah nggak butuh lagi naik LRT. Udah, lu kalau punya ruko di Kelapa Gading Boulevard atau jangan dijual, harga bakal naik. Omongan gue, percaya deh, ada jurnalnya, fakta yang ngomong nih. Sebenarnya Jakarta ini sebagai kota megapolitan, kita ini banyak masalah-masalah yang sebenarnya hanya butuh solusi-solusi simpel seperti tadi. Transit hub-nya udah ada, cuma belum ada aktiviti ekonominya, belum maksimal potensinya. Banyak lah macam-macam. Sudah mantap destinasinya, tapi banyak punglinya. Nah ini pungli mesti diberantas. Ya gue senang Mas Pram secara terbuka tuh. Dia bilang di Idea Fest kemarin dia pengen berantas pungli, karena pungli ini beresinnya gampang, asal punya political will, asal tidak tersandra kepentingan, kan begitu. Itu soal pungli gue yang ngomong langsung ke doi. Itu banjir kanal
Kanal Timur udah ada barangnya. Itu kan Voke bikin tadinya mau ngasih tuh buat orang main sepeda-sepedaan kayak di Situ Gintung. Cuman sekarang malah ditutup gara-gara tuh dulunya banyak motor masuk ke BKT. Sekarang banyak pedagangnya juga. Harus itu dibikin ya pedagang boleh aja nggak masalah. Tapi itu jalur sepeda kalau dibikin tuh bagus tuh. Dari Bekasi dia mau kerja ke Jakarta lewat BKT tuh. Mantep banget tuh. BKT kan ujungnya tuh di Trisakti STMT itu ya. Lu kampus gua tuh cuman gua DO. Itu kalau bisa ada monorail atau LRT mantep tuh. Jadi mana itu menghayal lah karena nggak ada rencana ke sana kan. Ya intinya tadi udah banyak program-program yang udah bagus, cuman belum sempurna. Ini mesti disempurnain. Kita nggak butuh gubernur yang mau bikin another project mercusuar, ngabisin anggaran dan akhirnya membuat yang lain jadi nggak sempurna-sempurna. Sampai kiamat nggak sempurna-sempurna, ditambahin terus program baru lagi, project baru lagi, mercusuar baru lagi. No, kita butuh yang bisa menyempurnakan, yang komit. Itu kenapa gue pilih Mas Pram, kan begitu. BRT Bang Yos udah 20 tahun, cakupannya belum sejakarta, belum sempurna. Sodetan Ciliwung lah, banjir Kanal Barat, Kanal Timur semua belum sempurna. Kita butuh anggaran, kita sempurnain semuanya nih 5 tahun 10 tahun ke depan. Mas Pram jelas nggak perlu caper, dia nggak mau nyapres, dia nggak butuh proyek mercusuar, dia nggak punya beban buat nerusin proyek-proyek dari gubernur sebelumnya, dari Anies, dari Ahok, Voke dan teman-teman dari Jokowi semua lanjutin. Nah itu yang penting, dia akan nyari panggung kan gitu. Dan ini orang secara politik dia jago lobby karena udah malang melintang. Kadang banyak program itu mandek dari pusat, nggak sinkron sama daerah, atau anggarannya nggak bisa turun, anggarannya misalnya ditahan, atau misalnya pusat nggak bisa bantuin nambahin anggaran buat Pemda. Ini kan masalah lobby. Ini soal politik, jangan anti sama politik. Ya gue juga nggak simpati yang partai politik, cuman kan yang namanya aturan kebijakan itu ada macam-macam. Lu nggak bisa mau bikin kebijakan sebagai gubernur kalau DPRD-nya itu nggak setuju. Itu kenapa dulu banyak kebijakan Anies yang ditahan-tahan tuh gara-gara masalah sama DPRD, terutama ya PSI kan paling nggak demen tuh sama Anies. Jadi ya banyak digangguin lah. Suka nggak suka begitu alurnya. Dari gubernur mesti ngajuin ke DPRD. Kalau DPRD mau iseng atau DPRD mau ngecek ada yang nggak bener atau gimana, kan akhirnya jadi terlambat. Nah inilah di sini butuh skill lobby. Ya wes begitu aja lah. Mau lo pilih 01 silakan, 02 silakan, 03 silakan. Itu hak masing-masing. Cuman saran gue kalau lo mau golput jangan. Cuman lagi-lagi itu kan hak semua orang. Bebas lah pilih siapa. Saran gue aja itu mah.